Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sadayana, sakabeh sadulur semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman online legal ya. Kali ini bukan pinjol legal sih. Ini udah di atas pinjol legal teman-teman ya. Ini adalah masuknya ke Pandanaan dan Paylater, yaitu adalah aplikasi Kredipo. Karena banyaknya pertanyaannya tentang, Bang coba ngebahas tentang aplikasi Kredipo dong. Nah, di sini gue akan ngebahasnya teman-teman ya. Namun sebelum ngebahasnya ya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung ya di channel gue mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan baik-baik terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke, lanjut kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, di sini ada nasabah yang gagal bayar di aplikasi Kredipo ya. Dimana dia berkomentar ya, Bang saya didatengin lagi nih sama DC Kredipo barusan. Sekarang malah bawa temennya 4 orang. Disuruh cari pinjaman ke orang lain tapi aneh tetap kekeh belum ada uang. Alhasil mereka balik kanan dan mau datang lagi besok katanya. Kacau juga ya Kredipo. Nah di kasus ini ya, dia gagal bayar itu senilai 15 juta rupiah teman-teman ya. Dan dia didatengin itu sama 4 orang DC Kredipo ya. Ini banyak banget ya. Sampai 4 orang teman-teman ya, bayangin coba. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. 4 orang DC ke rumah nasabah yang gagal bayar itu senilai 15 juta. Nah untuk kasus ini ya, memang di aplikasi Kredipo itu DC-nya aktif teman-teman ya. Dia aktif mengejar nasabah yang gagal bayar ya. Apalagi yang gagal bayarnya ini sampai puluhan juta gitu ya. Nggak heran lagi ya bahwa DC Kredipo ini sangat aktif gitu ya. Apalagi untuk keempat orang ini ya gue percaya aja sih ya. Karena memang DC Kredipo itu seperti itu teman-teman ya. Sepengalaman gue aja waktu gagal bayar di aplikasi Kredipo ya. Teman-teman boleh scroll ke bawah, di situ ada video gue ketika gagal bayar di aplikasi Kredipo. Dengan total nilai aja 7 juta aja ya. Dia sampai berkali-kali ke rumah teman-teman. Ya. Sampai kalau nggak salah itu 4 kali ke rumah ya. Dengan orang yang berbeda-beda. Nah berapa orang bang? 2 orang ya DC Kredipo. Itu ke rumah gue waktu gue gagal bayar. Nah sekarang ini kasusnya yang gagal bayar 15 juta itu didatanginnya sampai 4 orang DC. Terlaluan sih ini ya menurut gue ya. Apa jangan-jangan supaya menakuti nasabah gitu. Apa jangan-jangan dia supaya THR atau bonusnya cair gitu ya. Jadi dengan cara apapun ya, DC ini ya menagih nasabah gitu. Supaya nasabah itu membayar ya. Dengan cara apapun ya, termasuk dengan mendatangkan 4 orang ini. Solusinya apa bang? Ketika ada DC 4 orang yang datang ke rumah ya, apalagi ini di aplikasi Kredipo. Ya hadepin ya. Yang salah satunya hadepin. Kalau nggak ada uang, ngomong nggak ada uang. Ya. Kalau perlu ajak RT atau RW di situ ya. Karena ini menyangkutnya itu bukan personal lagi, ini udah kelompok gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya ketika ada DC-DC lapangan, ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo. Karena memang itu resiko yang harus kalian hadapi teman-teman. Ketika gagal bayar di aplikasi Kredipo, itu bakal ada DC lapangannya. Jangankan yang puluhan juta, yang di bawah 1 juta itu aja disamperin ya. Untuk wilayahnya ya, di DC Kredipo ini ya, wilayahnya itu merata teman-teman ya. Di seluruh Indonesia ya, bahkan di pelosok sekalipun itu ada DC Kredipo-nya teman-teman. Kenapa DC Kredipo ini sangat banyak ya dibanding pinjol legal lainnya ya? Karena setahu gue ya bahwa Kredipo ini dia tidak mengambil outsourcing ya. Jadi DC lapangannya atau freight collector lapangannya itu murni dari perusahaan Kredipo sendiri ya. Jadi dia jatuhnya itu karyawan Kredipo, cuma untuk bagian di freight collection atau lapangan ya. Gitu teman-teman. Bang biasanya berapa hari DC Kredipo itu datang ke alamat kita? Ya nggak tentu teman-teman ya. Ada yang telat 1 bulan didatengin,
ada yang 2 bulan, dan ada yang 3 bulan baru didatengin. Ya. Nah biasanya kredipo ini ya ketika datang ya untuk DC pertama, penagihan pertama datang, ya teman-teman nggak bisa ngebayar kan. Nah dia bakal datang lagi teman-teman, ya dia bakal datang lagi kedua kali dengan orang yang berbeda, misalkan 2 orang datang lagi. Ya. Kalau pengalaman gue itu 4 kali teman-teman ya, 4 kali DC kredipo itu datang ya, sampai batas waktu 90 hari atau 3 bulan gue nggak bisa ngebayar, dia sudah tidak datang lagi. Itu jadi buat teman-teman yang nanya, Bang biasa DC kredipo itu kapan ya berhenti datang ke rumah kita? Dia sampai ke 90 hari atau setelah 3 bulan. Karena aturan OJK bahwa ketika nasabah yang gagal bayar ya selama lebih dari 90 hari atau 3 bulan itu tidak boleh ditagih lagi sama DC teman-teman ya. Terutama DC lapangan ya. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan gagal bayar atau telat bayar ya 1 bulan atau 2 bulan itu bakal terus didatengin oleh debt collector lapangan kredipo. Jadi siapin mental aja ya buat teman-teman yang punya tunggakan di aplikasi kredipo dan nggak bisa ngebayar karena memang nggak ada uang gitu ya. Buat kebutuhan sehari-hari aja cukup gitu ya. Ya udah jawab jujur aja ya, nggak usah panik ya, jangan khawatir gitu ya. Karena DC itu ya sama-sama manusia gitu teman-teman. Nah kalaupun DC kredipo datang ke rumah itu harus sesuai prosedur ya, prosedur penagihan gitu, yang OJK berikan. Ya, kalau dia tidak mentaati prosedur ya, misalkan arogan gitu ya, ngata-ngatain ya, itu teman-teman bisa videoin ya. Intinya siapin aja HP ya, teman-teman videoin apabila ada DC lapangan yang arogan, anarkis dan membuat onar ya. Viralin aja ya, supaya buat dia jerak gitu. Kalau perlu laporin ke polisi. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya untuk menghadapi DC-DC kredipo ini. Nanti dengan sendirinya ya dia tidak bakal menagih lagi kok ya. Dia juga bosan sendiri ya. Minimal 3 bulan teman-teman ya. Kalau belum selama 3 bulan itu dia bakal datang terus ya ke rumah. Bahkan di kasus juga ada yang sampai 7 kali didatengin ya. Ada yang 8 kali. Itu tergantung teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan takut ya ketika DC lapangan kredipo itu sampai ke rumah kalian. Oke segitu aja ya video kali ini mengenai DC lapangan kredipo yang sampai ke rumah. Ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Sini gue berpesan untuk teman-teman ya, siapkan mental ya. Jangan panik, jangan takut ya. Jangan gali lubang, tutup lubang. Hanya demi membayar utang di kredipo ini ya. Oke segitu aja video kali ini ya, sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching, salam galbay.